ini Pak Dwi Aswan ini yang setiap hari memantau kita. Terima kasih Pak Dwi Aswan telah berpartisipasi bersama kami. Begini Coach, begini Coach ini kan ini luar biasa nih. Kata orang saya berbakat dalam bidang sesuatu, tapi kenapa saya belum berhasil dalam bakat tersebut hingga merasa bakat mulai menurun. Bagaimana mempertahankan bakat kita? Wow, mungkin kayak ada pemain sepak bola, ada yang bersinar, ada yang redup mungkin. Padahal mungkin sama-sama bakatnya sepak bola. Oke. Coach, direspon dari sahabat kita Pak Dwi Aswan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Dwi Aswan ya. Merasa punya bakat di bidang sesuatu, tapi kok belum berhasil optimal, sehingga dalam perjalanannya kok menurun. Ini sebetulnya nyambung dengan ciri bakat yang berikutnya. Biasanya kalau seseorang itu punya bakat, sebelum mengerjakannya dia akan merasa ingin memulai. Itu cara yang lain untuk mengobservasi, mengamati. Beneran nggak sih saya akan punya bakat di bidang tertentu itu? Ciri yang ketiga adalah ketika kita menggunakan bakat kita, biasanya orang lain akan bilang, wih, sampean ancen keren ya, boys, luar biasa, luar biasa ya. Pekerjaannya kita itu bagusnya itu bukan sekedar bagus memenuhi standar harapan orang lain, tapi biasanya di atas rata-rata. Dan di atas rata-ratanya itu nggak sekali dua kali, berulang kali. Jadi rumus bakat jadi hebat itu kan ada kosakata tengahnya itu ya, jadinya itu. Nah hebatnya itu adalah kinerja nyaris sempurna gitu ya, yang itu berulang Pak Ziad dan teman-teman sobat zakat sekalian. Jadi seperti Michael Jordan itu dia latihan nembak, syuting dari 8 kali tembakan 7-nya masuk. Dari 10 kali tembakan dia 8-nya masuk. Atau David Beckham dia latihan menendang tendangan bebas begitu 7 kali, 6-nya masuk, 5-nya masuk. Nah, itu memang perlu kita latih. Nah, sekarang kita masuk pada bagian proses jadinya ini. Pak Dwi Aswan dan teman-teman yang lainnya, cara mengoptimalkan bakat adalah yang pertama, ini praktisnya saja ya. Temui pelatih Anda. Ini saya ngomongnya langsung belak-belakan ya. Kalau Anda merasa Anda punya bakat di bidang tertentu, cari orang yang sudah menjadi ahli di bidang itu. Meskipun memang saya kemarin dalam seminggu ini di kantor Inalit Innovation Leader ada rekaman podcast, ada salah satu narasumber itu yang bilang semua ahli itu ahli di masa lalunya Mas. Itu kita terhenyak gitu. Tidak ada satupun orang yang ahli untuk masa depannya, ya kan betul ya? Iya, benar ini. Tetapi untuk mengoptimalkan bakat, kita perlu ketemu ahli yang sudah core of the core di masa lalu itu. Kita cari beliau, kita temui beliau, kita jadikan beliau sebagai mentor kita. Tidak ada urusan dengan usia, tidak ada urusan dengan suku, bangsa, tidak ada urusan bahkan dengan agama. Kenapa? Karena yang mau kita optimalkan adalah bagaimana beliau bisa sampai di posisi seperti itu. Di salah satu obrolan kami di grup alumni sekolah itu, ada salah satu tokoh bola voli nasional itu ternyata kakak kelas SMA saya jauh gitu. Kira-kira beliau sudah lulus SMA, saya baru masuk SD. Nah itu kan sudah kebayang. Ternyata beliau yang membawakan prestasi untuk bola voli Indonesia di level nasional, bahkan beliau sering mengadakan event-event internasional di Indonesia dan sifatnya rally gitu. Yang saya ketahui adalah beliau punya kecintaan yang luar biasa terhadap bidang itu, terhadap bidang bola voli itu. Nah, biasanya kalau kita ketemu mentor, ketemu pelatih, ciri yang paling mudah adalah orang ini tidak hanya hafal, tapi menjiwai luar dalam bidang tertentu. Contoh yang gampang saja, kira-kira kalau kita ketemu seorang mentor atau coach, orang ini bangun tidur, kita tanyain bidangnya, dia langsung nyaut. Dia langsung bunyi. Dan pasti kosakatanya, perspektifnya unik. Kenapa? Karena beliau sudah melewati sekian ribu jam yang membuatnya core of the core. Ahli
meskipun ahli. tertentu, iya. Jadi itu ciri utamanya ya. Siapapun orangnya, pasti kita ketahui ada sosok lain yang membantu dia mengoptimalkan bakatnya. Siapapun itu. Khalid bin Walid tadi, cerita yang tadi itu, wah luar biasa itu keluarganya. Lingkungan-lingkungan sekitarnya. Diana Niat terutama, dia punya pelatih khusus. Kalau kita lihat, baca sejarah-sejarah, sahabat zakat pasti kenal Muhammad Al-Fatih gitulah ya. Nama yang diagung-agungkan sampai hari ini, belum ada lagi sosok yang bisa meniru bahkan menyamai kiprah beliau. Jangan lupa beliau punya banyak kemampuan itu, bakatnya meledak satu persatu, itu ada peran mentornya, ada peran gurunya, ada peran pelatihnya. Nah, cara yang paling mudah adalah Anda cari dulu siapa kira-kira yang akan Anda jadikan pelatih atau mentor, Pak Dwi Asvan dan Sobat Zakat yang lainnya. Kalau sudah, silakan Anda sepakati. Anda mau nggak berkeringat berlatih bersama pelatih atau mentor Anda itu? Mungkin 2 saran ini sederhana, tapi sejauh pengalaman saya sangat ampuh, insya Allah.